anak-anak, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam cerita tema. Temanya hari ini adalah kebudayaan Indonesia, subtemanya Indonesia. Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, kita akan mengenal negara Indonesia. Apa itu negara Indonesia? Negara Indonesia adalah negara kesatuan, ya, negara republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Nah ini adalah gambar pulau atau negara Indonesia. Ada pulau-pulaunya di dalam negara Indonesia yang akan kita pelajari minggu depan, ya. Lalu kita akan mengenal bendera negara kita, yaitu negara Indonesia. Inilah gambar bendera negara kita, yaitu bendera merah dan putih. Merah artinya berani dan putih artinya suci. Nah, kita mau mengenal dulu presiden kita. Presiden kita adalah Bapak Insinyur Haji Joko Widodo atau biasa dikenal dengan Pak Jokowi. Lalu, Wakil Presiden negara Indonesia yang sekarang adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Siapa itu presiden, Miss? Presiden itu adalah orang yang memimpin sebuah negara dibantu oleh wakil presiden, ya. Jadi presiden ini mempunyai kekuatan atau kuasa yang paling tinggi di dalam suatu negara, yaitu negara Indonesia. Kalau kita sekarang presidennya Bapak Joko Widodo, ya. Nah, kita akan mengenal lambang negara Indonesia. Lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Nah, ini lambang negara kita, ya. Di dalam badannya Garuda Pancasila ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Apa artinya? Di dalam Indonesia ada banyak suku, banyak bahasa daerah, banyak tarian daerah yang berbeda-beda suku dan pulaunya, tetapi satu di dalam negara Indonesia, ya. Nah, di sini Miss Olin tampilkan sedikit. Miss Olin akan jelaskan sedikit. Anak-anak hanya mengenal jumlah burung Garuda Pancasila itu melambangkan kemerdekaan Indonesia, ya. Nih, kalau anak-anak perhatikan di kepalanya itu ada 45 helai bulu di lehernya Garuda Pancasila, dan ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 8 bulu pada ekor. Itu melambangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah, ya. Nah, di tengah-tengahnya ada lambang dari sila-sila Pancasila. Nanti anak-anak akan belajar lebih dalam lagi tentang sila Pancasila ketika SD. Tapi Miss Olin akan sebutkan, ya. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah lambang negara kita, Garuda Pancasila. Lalu selanjutnya kita akan mengenal ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia. Ayo sama-sama, apa sih agama-agama yang ada di Indonesia? Yang pertama, kita akan mengenal agama Islam. Siapa yang beragama Islam? Pasti kamu lagi tunjuk tangan di rumah, ya. Nah, agama Islam mempunyai tempat ibadah. Tempat ibadahnya namanya masjid. Nah, anak-anak pasti pernah sholat ke masjid, bukan? Iya, karena ini adalah tempat ibadah umat beragama Islam. Dan umat beragama Islam memiliki kitab suci, namanya Al-Quran. Nah, anak-anak sudah baca Al-Quran belum? Atau masih diikro? Tokoh agamanya disebut ulama dan kiai. Mereka ini yang mengajarkan tentang ajaran Islam, ya. Hari besar umat agama Islam yaitu Idul Fitri atau kita biasa disebut Lebaran, ya. Biasanya orang-orang beragama Islam akan pergi sholat Idul Fitri atau sholat Id bersama-sama.
Yang kedua, kita akan mengenal agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan, apakah anak-anak ada yang beragama Kristen Protestan? Iya. Nah, gereja adalah nama tempat ibadah umat atau umat beragama Kristen Protestan. Alkitab adalah nama kitabnya. Tokoh agamanya atau yang mengajarkan ajaran Kristen Protestan disebut pendeta, ya. Sama seperti agama Islam tadi, kiai atau ulama. Kalau di Kristen Protestan disebut pendeta. Hari besarnya adalah Natal dan Paskah, ya. Ya, apakah anak-anak pernah merayakan Natal dan Paskah? Iya, biasanya umat beragama Kristen Protestan akan pergi ke gereja ketika Natal dan Paskah. Selanjutnya, kita mengenal agama Kristen Katolik. Apa anak-anak ada yang beragama Kristen Katolik? Iya. Sama seperti Kristen Protestan, tempat ibadahnya disebut gereja, ya. Lalu kitab sucinya sama Alkitab, dan di Katolik itu ada namanya rosario seperti kalung, ya, untuk berdoa. Dan tokoh agamanya disebut pastor atau romo, ya, atau paus, ya. Nah, dan hari besar umat agama Kristen Katolik sama seperti agama Kristen Protestan, yaitu Natal dan Paskah, ya. Mereka akan pergi ke gereja untuk berdoa. Selanjutnya kita akan mengenal agama Hindu. Siapakah dari anak-anak yang beragama Hindu? Nah, pasti kamu lagi tunjuk tangan di rumah, ya. Nah, agama Hindu memiliki tempat ibadah namanya pura. Nah, umat beragama Hindu akan pergi ke pura untuk bersembahyang atau berdoa. Dan mereka memiliki kitab suci namanya Veda. Tokoh agamanya disebut pedanda. Tadi kalau di Islam ada ulama dan kiai, di Kristen Protestan ada pendeta, di Kristen Katolik ada pastor, romo atau paus. Kalau di agama Hindu disebut pedanda, ya. Hari besar umat agama Hindu disebut Hari Nyepi, ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mengenal agama Buddha. Nah, agama Buddha memiliki tempat ibadah yang bernama vihara. Umat beragama Buddha akan pergi ke vihara untuk beribadah sembahyang, ya. Kitabnya, kitab sucinya disebut Tripitaka. Lalu, tokoh agamanya disebut biksu yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran Buddha. Hari besar umat agama Buddha adalah Hari Raya Waisak. Apakah kamu ada yang beragama Buddha? Lalu, agama terakhir yang ada di Indonesia yaitu agama Konghucu. Konghucu memiliki kelenteng untuk beribadah. Ini nama tempat ibadahnya umat beragama Konghucu, namanya kelenteng. Apakah anak-anak ada yang beragama Konghucu? Iya, pasti kamu sedang tunjuk tangan di rumah, ya. Nah, pasti kamu pernah mengunjungi kelenteng juga, ya. Nah, dan juga ini adalah kitab suci dari umat beragama Konghucu, namanya Sisu Huji, ya, Hujing. Lalu tokoh agamanya disebut Jiao Seng, ya, yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran agama Konghucu. Hari besar umat agama Konghucu disebut Imlek atau Tahun Baru Imlek, ya. Nah, itu tadi adalah 6 nama agama yang ada di Indonesia. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap harus rukun, ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki banyak pulau, memiliki banyak suku, bahasa daerah maksudnya, berbagai macam pakaian adat, ya, macam-macam. Tetapi ingat, lambang dari negara kita yaitu Garuda Pancasila, ya. Kita hidup di dalam Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kesatuan dan tetap rukun walaupun berbeda-beda. Yuk, kita bersama-sama menjadi orang atau warga negara Indonesia yang baik. Baik sayang, kita sudah selesai cerita temanya hari ini.
Jangan lupa untuk tetap menjadi anak-anak yang baik untuk Indonesia ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.